Saya mau tanya, emang kenapa sih suami nggak boleh nikah 2, 3, 4? Kenapa? Kenapa? Nggak mau terima? Nggak boleh? Di dalam Quran boleh nggak? Di dalam Quran boleh nggak? Di Quran siapa yang bicara tuh? Woi, siapa yang ngomong di dalam Quran? Siapa? Kok lu nggak ada yang berani nyebut? Ibu nggak ngebolehin kan? Di dalam Quran boleh nggak? Isinya Quran apa? Firman Allah bukan? Yang bicara siapa berarti? Kalau ibu nggak ngebolehin, Allah ngebolehin, emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Tenang pak, gue belain lu. Yaelah. Bu, Allah bolehin kan? Urusan ibu nggak ngebolehin apa? Apa-apa? Takut nggak adil urusan dia sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basobok baliak kita don sana mina mustika jaya kasedonyo. Semoga don sana selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini kita akan coba bahas soal kawin bertambuh atau poligami, dimana kalau zaman saya suak di ranah Minang itu adalah hal-hal biasa, karena kakek-kakek kita, orang-orang gaek kita zaman saya suak biasa punya bini lebih dari 2 kadang. Namun di saat ini ko kata poligami ko sangat sensitif, karena hak padusi untuk memberi izin itu dianggap sesuatu yang sulit. Namun sebetulnya poligami mesti cukup pula syarat dan ketentuannya biar bisa melakukan poligami itu. Tidak hanya sekedar kayu jo arato, tidak sekedar bisa memenuhi kebutuhan material saja, namun banyak hal-hal lain. Maka untuk itu mari kita dengar video berikut yang menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Mari dosa nak kesadonyo kita dengarkan. Contoh teladan kita Nabi Muhammad SAW, beliau itu monogami, punya satu istri, 25 tahun bersama dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau melakukan poligami ketika istri pertamanya sudah meninggal dunia, dan poligami atau memiliki lebih daripada satu istri itu juga karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya kalau kita lihat istri-istri Rasulullah itu banyak sekali yang janda-janda yang umurnya sudah itu lebih gitu ya. Berarti itu bukan keinginan dari Rasulullah, tapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap Subhanahu wa istrinya itu ada hikmah-hikmah kenapa akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menikah dengan beliau-beliau ini seperti itu. Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu poligami 11 tahun teman-teman sekalian. Monogaminya 25 tahun. Artinya Rasulullah lebih banyak menghabiskan hidupnya ini dengan memiliki satu istri. Tapi kalau kita lihat dalam sekarang teman-teman sekalian, kenapa pada akhirnya ada orang-orang yang kemudian dia melakukan poligami, husnuzon, pasti ada alasan-alasan di dalamnya. Karena sekarang kayaknya banyak banget nih seperti itu. Diam-diam menikah lagi, terus nama istri keduanya dikasih nama Kapolda biar istri pertama nggak ketahuan. Itu gimana tuh Ustaz? Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya saya juga butuh nasihat ini. Jangan ada kita nih kepada senior nanya masalah pernikahan saja. Jadi seringkali di pengajian kalau ditanya, laki-laki kan tidak perlu izin. Iya. Jadi kita nikah saja. Saya kembali bertanya, nikah poligaminya ini mau jangka panjang atau jangka pendek? Oh gitu. Kalau begitu Ustaz, ya kalau jangka pendek, suka perempuan, nikahi diam-diam, selesai. Tapi ini seperti bom waktu, setiap saat dia bisa meledak. Kapan ketahuan dengan istri pertama, pasti akan ribut. Pilih salah satunya, pilih istri pertama karena dia sudah lama, atau tinggalkan istri kedua, tapi kita zalim, atau pilih istri kedua, kita zalim pada istri pertama. Ya. Atau hilang dua-duanya. Atau bertahan bisa dalam kondisi terhina. Allahu Akbar. Ya. Atau memang jangka panjang dengan cara diprogramkan. Karena beberapa step sih. Step pertama itu memang
niat dulu, nama lama lebih niat Iya. antara dia sama Allah kalau dia ingin poligami yang benar. Dan yang kedua dia mulai jadikan sebagai rutinitas doa dia antara azan dan iqamah sepertiga malam atau mustajab. Dan yang ketiga dia harus mengarahkan istrinya ke agama. Agama insya Allah perempuan itu kan lebih dominan perasaan. Pada saat mereka tersentuh secara perasaan maka pasti akan lebih kuat secara keimanan. Nah, kemudian yang keempat yang terakhir itu memang dia harus menggunakan apa yang telah agama perintahkan untuk dia tanda kutip di sini ya, dia bisa menguasai istrinya. Iya. Itu tentang masalah nafkah dan juga kebutuhan biologis. Jadi nggak mungkin poligami terjadi di saat memang nafkahnya masih kurang, mungkin pada saat dia juga masih kurang secara biologis, nggak ada kebutuhan ekstra Iya. sih, hingga tidak diperlukan lah untuk Iya, kesana. satu piring nggak habis, nambah lagi satu piring kan namanya ya kemaruk. Gitu guys, ini nasihat buat semua yang punya niat ya. Saya lihat komentar daripada netizen banyak banget yang pengen buka cabang Ustaz, tapi takut sama 01 katanya gimana caranya. Jadi ini ada jangka panjang, jangka pendek. Kalau jangka pendek ya gitu, akhirnya Ya. Kalau jangka panjang itu diprogramkan di dan itu sesuai dengan arahan ya. Sudah ada rahasia, transparan semuanya. Dan itu sebuah kemuliaan. Tapi kalau diam-diam Nanti akhirnya akan merusak citranya poligami. Yang tadinya dia adalah sebuah perintah mulia dalam agama malah jadi tercoreng. Karena agama tidak akan mungkin berubah, tapi yang kitanya yang harus adaptasi dan belajar. Iya. Kalau poligami itu saya melihat sih sebenarnya dia seperti level tertinggi di bab nikah. mm, Jadi harusnya dia melalui step-stepnya dulu, kemudian baru sampai ke sana. iya, iya. Jadi satu lantai pertama belum kuat, jangan nekat naik lantai kedua, nanti rubuh kan. Oke guys, itulah matematika Allah. Kadang-kadang 1 tambah 1 itu tidak 2, bisa jadi 1, bisa jadi 0. Jadi rencana kamu nambah cik tadi. Kamu nambah orang rumah. Oh, kena marah rumah. Oh, pandai. Yo cagau nakan ya. Iya, selagi le cogah apa kau? Kalau ndak lo, soalnya rupa jo tampan tu nak kata bisa lo menambah kan. Nah, jadi kecik mandi di kampung, angkut yo kamu menambah temunya mama ang dulu. Paling soal kecik mandi, nak kamalu tu nak mandi tu. Mama ang nak panjang janggut dari bangku tu nak kamalu saya kan. Kerana nak kaji-kaji cuy koko lo tak suruh di kampung awak ke dalam je. Ah, tu apa minta izin kau mak. Yo mana ke menambah dua tu? Lah pikir-pikir tu tak. Rumah lah sepakai. Ah, lah sepakai rumah. Dak beko tab sultan walale beko tabang lo piring beko. Ah. Alhamdulillah jo rumah lah sepakai. Nah, tentu yo pakai cat tadi. Ya sepakai itu kan nak putih di kami berdua saya dah. Jadi tentu yo harus ada rumah mak. Jadi yo cek mamak tu ambo lah mulus lu ambo berjalan kami tu. Nah, itulah mak kira-kira. Bala walaupun kaji ko sonayo gak barek mama. Karena jarang masuk ini ko orang mengamalkan batambut kue. Daripada ambo suruh-suruh di mama macam ambo tarang-tarang aja ambo sampai nah itulah ni ambo sonana kemari mama ko. Mungkin apa-apa ambo ko setuju juga ko kalau ambo boleh ke menambah cek lagi ya setuju mungkin ko. Abang dari abang tu Oh, kalau nuri awak tu rancak warna tu mak. kan ya mak kan. Daripada membuat indak-indak kan betul. Rancak taruh tarang tu. Kalau apa tanyalah ke buya dak tu dak. Ya kalau di Sultan tentu ya betul. Jadi amak tadi mungkin tidak boleh kan. Yo. Berapa indak. Jadi Beko pada tabang lo piring beko ada indak lah kan. ya, daripada malu lo keluarga. Ah, yo. Ambo lapor lah ke buya ndak. Dia rancak ke buyang. Ya, acak ambo lapor ke buyanya. Nek syukur-syukur buya ada risiko kan gitu. Pas warna dia. Mati bo tu buya. Kau yang enggak mengadu Sultan ke buya. Sultan. Ya. Yo, kalau di kampung kan mamaku hitam putih di liau ko biar. Jadi ketek banamo gadang begalah. Kok nan ketek banamo yo amak yo abak bagi namo magadang kan. Kalau yo ke menikah aku putih di mamak ya. Jadi sabananya ambo gak bakato yo ati ambo kemari ya. Betul. Mangako ke menikah ko lapor ke mamak kan itu ah. Padahal sebenarnya di syariat kan putri jo ayah jo mandi aja ni dia. Nah, tiba risiko yo batamuan yo liyo yo gak mahadang ambo stek tu ya. Di mako yo ambo botanyon bana ke ya bahasa bana untuk kama nikahkan anakku siana mau tanggung jawab sana ya.
Kau yang mau yang mak yang cak awak tanya. Ayo lah, yo. Kalau jaleh itu kecil uya kan tahu lo beko kan apa berubah pikir mak kau dah. Apa doa lah. Jadi Giko Sultan. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Kalau patuah di awak, di adat awak. Tentu yang pertama di kecian adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah. Adat berdasarkan dengan syariat. Syariat balik kepada kitabullah. Syariat mengatur adat memakai. Iko konsep yang sangat rancak bana. Orang Minang iko lebih dakeknya kepada keluarga ibu daripada keluarga bapa. Sebenarnya tanggung jawab kepada anak itu adalah dari ayahnya. Apa yang mengkasih keponakan kok andanya kalau elok sesuai dengan syariat disokong 100% ke gitu. Kalau misalkan keponakan ingin menambah, Tak ya. sabab kan beko ya. Tak tunggu lo ya. Kau menambah itu ada syariatnya tu bu ya. menambah itu ada syariat. Kan ya mak lah. Sabananya mak ya. Generasi kakek awak itu suatu hal yang biasa untuk menikah cik 2, 3. Oh jadi kakek-kakek awak dulu lah Tuang buat 3 bini Sultan. Enggak. Cuma tentu kalau wak caliak dulu ia harus ada kesanggupan kayak gitu. Sanggup berasuh adil. Ya, sanggup memberikan nafkah. Ya. Sanggupan itu kan disesuaikan dengan kondisi kan gitu. Jadi sebenarnya apa Sultan datang kemari meminta izin kepada mama itulah tape. 6 buah itu bukan sama ambo miripkan analogkan kepada orang bakadai. Selesai manajemennya di kadai cie ada ekspansinya kan untuk mengembangkan dibuka cabang celai. Jadi bukan dalam masalah kadai yang pertama morat marit manajemennya lalu dibuka kadai celai itu tuh akan terganggu lah dengan kadai celai kok. Di kampung tu model tu banyak bu ya tu mengkau takui nyoba tambah cuma yang lamut ditinggal dengan nyoba itu inyo menambah berarti kan ada permasalahan yang pertama. Yang menambah itu kalau seandainya sedang mesra-mesranya tambahnya berarti suksesnya di siko. Aku nan yang cuy tua mah bu ya. Jadi gitu. Nampak dia awak badai gagalnya menikah yang kedua. Dek inyo ada masalah yang pertama. Dan itu suatu hal yang image atau gambaran bagi masyarakat yang keliru. Badai menikah balik kan masih lelok dia yang pertama. Emangnya kalau menikah balik kalau ada permasalahan dengan yang pertama berarti itu menikah celai belapiannya cie ngono. Itu tak poligami no dulu. Itu kalau kampung tu model tu banyak tu ya. Itu masalah tu. Tapi ada cie nasihat setan. Iya bu ya. Kalau iko yang dilakukan indah hanya pihak laki-laki yang pertama harus berilmu. Ba'a sabananya dalam syariat untuk berpoligami kok. Indah sultan ni aja yang berilmu. Betul ya. Yo. Untuk yang pertama dan yang kedua sama-sama harus berilmu. Jadi ketiga-tiganya itu berilmunya tentang ba'a poligami. Ya. Sebab kalau orang rumah kau tidak tahu dengan ilmu poligami, tentu tidak bisa saling bersabar dan tidak bisa saling maharagoi. Iya. Tapi ketika nyalah tahu bahwa konsep poligami yang sesuai dengan syariat, ya, maka insya Allah sama-sama menjalankan. Jadi jalannya seimbang. Kemudian yang kedua, sunnahnya itu memang masing-masing orang rumah kot rumah yang terpisah. Dapurnya 2 Ustaz. Oh tak boleh digabung dah bu ya. Bukan tak boleh digabung. Tapi kata Imam Nawawi, sunnahnya itu adalah masing-masing bini itu cik rumahnya. Cik rumahnya. Ya.
Karena Nabi SAW isteri-isteri beliau cik macam-macam rumah gitu. Oh, Nabi umat nanti paling orang yang paling baik di dunia go. Cik rumah bini. Iya, cik rumah bini. Jadi walaupun ada orang yang gabungkan sarumah sukses, tentu ndak inyo yang dicontoh dengan ya. Mungkin apa namanya? Kita tidak bisa katakan itu tidak sesuai dengan sunnah. Akan tetapi tentu yang dicontoh oleh Nabi itu ada yang lebih maksimal. Kenapa? Coba Ustaz Anwan. Kita ingin bagalak jo cik, yang cik lain mencari awak bagalak berdua tu tak mungkin tu kan gitu. Nah, jadi kalau seandainya masing-masing rumahnya tentu lapeh lah. Kok galak di situ lapeh, pai kasinan galak pun lapeh. Tapi kalau seandainya di berdua di dalam cik rumah tu berdua serba menenggang galaknya tu gitu. Tahan galaknya. Harus menjaga perasaan. Iya. Jadi dah bagi orang yang sudah pengalaman kau setan, tu waktu dapat dari ilmu pengalaman. Pengalaman pulau ya. Jadi kalau seandainya misalkan pai batigo, jan sultan duduk berdua yang cik ndak. Kok duduk batigo seluruhnya. Kalau ndak, sultan surang yang pai padiannya berdua. Koyo ilmu nang paling barago na dia gene. Tapi sultan aduh waktu Buya tugas di Arab Saudi ya. Saudi dulu ya. Waktu jadi berkumpul lah masyayikh syekh ko yang lah punya 2 atau punya 3. Yang lain ada ya yang muwahhidin kan gitu. Jadi apa keceknya? Kalau seandainya kalau berdua tu keceknya boleh jadi sering ada perseteruan. Kalau hanya berdua ya. Atau B itu ada orang ketiga. B-nya ketiga. Anak ketiga tu ada orang gesek ya. Nah, boleh jadi kalau yang berdua itu keceknya inyo bisa bersepakat berdua tapi awak dikucilannya. Ya. Kok inyo bisa sepakat Tapi kalau bertiga ndak susahnya bersepakat 3. Pasti ada 2 sepakat cik ndak. Yang cik aku jujur suaminya kau hujan. Itu lebih rancak sampai mana Ustaz. Alasan manyek tu apa kan? Awak tu kan ilmu lah dapat tu. Syukur juga lah dosa. Nah, jadi intinya bahawa pertama pernikahan itu adalah ibadah. Tujuan kita untuk menikah adalah bagaimana kita mendapatkan keturunan yang elok. Nah, tentu kita carilah bibit yang subur istilahnya kan gitu ya. Karena yang akan mengarahkan anak-anak itu adalah ibunya. Jadi carilah calon yang lebih baik. Kemudian baik tujuan awak timbang diri awak. Awak ukur bayang-bayangan awak. Kalau lain terasa misalkan awak sanggup dengan niat keikhlasan kepada Allah untuk menjalankan ibadah kepada Allah, bukan mencuba-cuba. Cuba lah bini 2 bahannya. Ikut-ikutan yo. Ikut-ikut orang yo. Atau mengikut atau memanggak-manggak. Itu tidak boleh. Itu akan bermuara kepada kegagalan. Nak niat sultan nak mencuba-cuba dah bu ya. Jadi kalau aktu ambo alhamdulillah lah. Aktu ambo tu 3 bini ya. Anak-anaknya akur. Mungkin kalau isteri-isterinya adalah seketek ya. Isteri-isteri Nabi aja. Ada kelas, ada perseteruan, ada perkelompokan, itu suatu hal yang biasa. Biasa. Kalau ada istri cemburu, itu menunjukkan istri itu sayang kepada suaminya. Kalau dalam pernikahan itu ada aman aja ndak ada, kok perlu dipertanyakan kok. Banyak baik keluarga itu ya. Ndak istrinya nuduh ada sesuatu. Tapi ada sekete ya namanya pariuk jo pariuk je sandua babu pastinya kebabunyi gitu kan. Nah, jadi itu cuma permasalahan yang penting itu bagaimana cara kita menanggulanginya, menyikapinya itu yang penting. Nah, begitu juga dalam misalkan kok ia menambah bagaimana cara kita untuk manajemen untuk menyelesaikannya. Ya. Dan
ambo calik apa namanya mama ambo. Ya, jadi atuk ambo ko adalah atuk yang dari pihak mak. Ya. Jadi atuk ambo ko nyo dulu babendi nyo sudan. Jadi di jorongnya tempat ada dua yang di jorong ambo cie. Jadi adilnya ya, anak-anaknya antara mereka akur ya. Nah, yang mungkin yang bagian level biasa lah gitu ya. Nah, namun itu harus kita berilmu, dan yang orang rumah awak dan yang calon itu harus berilmu juga. Nah, sehingga harapan kita adalah bahan daknyo ia terbentuklah rumah tangga yang elok. Nah, mudah-mudahan kita doakan ya supaya niat elok sultan ko bisa terwujud ya. Nah, kemudian mendapatkan rumah tangga yang bahagia seluruhnya. Nah, jadi adalah ustaz kita yang sudah sukses untuk iko ya begitu loh. Jadi apa namanya ya kedewasaan yang perlu ya. Kedewasaan antara istri itu gitu loh. Nyo sebenarnya kalau wak calik yo mirip jo untuk berbagi. Di situ kan coba misalkan ada orang yang sudah biasa bersedekah. Ada jiwa berbaginya itu pada dirinya. Mudahnya. Berbeda dengan orang yang belum suka bersedekah. Masih berpikir-pikirnya kok aku kurang. Baik itu juga sebenarnya ketika inyo bersedekah dengan suaminya kepada yang lain. Inyo merasa apa kurang dari nanti suami ambo tidak mencintai ambo, suami tidak mencintai ambo. Ya, tapi ketika inyo sudah berlapang hati ya dan berbagi di dalam kecintaan terhadap suaminya, inyo akan lapang hidupnya. Ya. Nah, ini iko yang mungkin yang was-wasnya yang perlu ditekankan kepada orang rumah pertama Alah dapet di Sultan kunci mah Buya. Apa tuh? Mudah-mudahan abang-abang jawab apa-apa. Kalau dapet lo dari kini kunci ya Buya. Sebab dek Buya tadi kan itu. Kalau lah orang rumah ko suko berbagi, tentunya nanti hal yang paling tentulah mau ikut iwal Buya. Jadi itu bang, aku nak diterapkan ilmu Buya. Kisah nyata Sultan. Di salah satu daerah, ko yang menceritakan kok sanatnya tinggi kok Sultan. Langsung sahih. Jadi suaminya kok lah berumur kurang lebih 60-an lebih. Waktu itu. Yang istrinya kok tentu hampir mirip-mirip umur aja gitu jo. Apa kata si istrinya? Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan, tidak meraih kebajikan sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Ambo sangat cinta dengan suami ambo je. Ambo infakkan ambo sangat cinta dengan laki ambo je. Ambo infakkan laki ambo kepada seorang anak gadis berumur 17 tahun. Iku orang rumah kau Buya. Iyo. Cerita jurara ndak wah cerita jurara Indonesia gini kok. Kok Indonesia kok mak. Jadi mak tadi dia menyebut dek ndak ada sejarah nyata kok. Iya, tadi kisah kan nyata. Mak menyebut kan di kampung awak ada nata suwo. Tapi di kampung orang ada mak. Aku nak awak dengar dari Buya. Wah. Jadi apa? Itu anak-anaknya menyokong seluruhnya. Ya. Disokong oleh ibunya kan lah dia kan anak-anaknya nyokong. Ketika dikonfirmasian sebenarnya lebih banyak menyokong tu kami para anak-anak kecil. Wah anak ya. Baru itu. Kalau pemuluh tunggangnya dah dibuka, tentu yang lainnya nurut saya. Masyaallah. Apa lah dibuka aja kan? Tentu anak-anaknya laki-laki. Akhirnya anak-anak laki-lakinya lama nambah. Alhamdulillah mereka tu di antara anak mereka itu ada kawan ambo mana. Sama-sama di Lipia dulu. Kawan Buya mana ya? Oh, kawan. Masyaallah. Ya. Jadi walhasil alhamdulillah dalam rumah tangga mereka ya namanya dalam rumah tangga dijalankan dengan baik sesuai dengan syariah. Demikianlah dan sanak kesedunya
bagi udah-udah apa-apa ambo yang ingin kabatan buah tentu panuhai dulu syarat tersebut. Demikian video untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.